Selamat malam Pak Ustadi. Malam. Ketemu lagi kita ya Pak ya. Iya. Terakhir kita ngobrol podcast di Malang. Iya. Poin yang paling aku ingat tuh adalah pertanyaan ya, lebih tepatnya. Aku nanya perbedaan LCN sama LSI. Yang dimana itu adalah perbedaan bentuknya ya Pak ya. Bentuk salah satunya. Yang dimana LSN dibawahi oleh perusahaan, sementara LSI ini terpisah ya Pak ya. Enggak. Tapi kalau dari struktur nih Pak, yang saya lihat tadi, Bapak terpilih menjadi ketua umum dan membawahi mantan LCN juga nih Pak. Ya. Ada Pak Doni Rahmat Maulana dan juga Ustadz Sanusi. Itu sebenarnya ada apa ya? LCN dan LSI ini apakah sama dari dulu dipilihnya oleh mitra juga kah? Enggak. Kalau LSN dulu kan dimandatkan oleh para perintis. Oke. Almarhum Pak Firman, almarhum Pak Iwan dan Pak Asrul. Yang kedua, LSN itu sifat organisasi adalah struktur. Oke. Dan walaupun dalam tatanan kerjanya tetap adalah kolektif. Nah, sementara LSI sifatnya sudah bukan lagi struktur tapi kolektif. Kalau kemudian hari ini ada kepengurusan, itu lebih ke arah untuk memudahkan manajerial atau memudahkan organizing, karena tidak terbayang ketika yang kolektif hari ini 67 orang, kemudian 35 adalah pengurus. Jika tidak ada koordinatornya, siapa kira-kira yang berinisiasi untuk mengkoordinir, kemudian memini seandainya satu saat para LSI harus berkumpul, harus bermusyawarah, merespon usulan ataupun hal-hal yang terkait dengan kemitraan. Oke. Nah, LSI ini kan ibaratnya Bapak sebagai koordinator umum. Ya. Terus di bawahnya ada lagi, kalau LCN tuh empat-empatnya sejajar. Betul. Sekarang tuh semuanya dibawahi Bapak. Sekarang itu pada dasarnya adalah anggota ya? yang difungsikan jadi koordinator umum. Oke. Anggota yang difungsikan jadi koordinator 1, anggota yang jadi koordinator 2, koordinator 3, dan seterusnya. Oke. Berarti anggota ini masih beratnya semuanya sama ya Pak ya? Sama, nggak ada yang berbeda. Mitra juga gitu, hanya mendapatkan mandat sebagai pengurus LSI Pak ya. Lalu apa yang akan dikorbankan Pak? Misalnya ada mitra yang merasa bahwa kalau saya mitra yang punya tugas di lapangan, sementara harus juga mengurus LSI, kira-kira bakal ada yang dikorbankan kah? Kalau manajerialnya tidak benar-benar ditata sedemikian rupa, sudah barang tentu dikhawatirkan para pengurus SI khususnya akan terproses waktunya untuk mengurus organisasi. Sementara tugas pokok mereka adalah bagaimana melakukan rekrutmen mitra, bagaimana kemudian pendampingan mitra di lapangan, bagaimana kemudian juga mereka pembinaan para mitra agar kelak menjadi para calon leader dan jadi leader, kan? Betul. Nah, oleh karena itu dengan formasi kepengurusan yang sekarang itu lebih ke arah mengefektifkan dan mengefisienkan dari sisi tugas pokok para mitra secara individu. Sehingga dengan formasi kepengurusan dari sisi pengambilan keputusan nanti difasilitasi atau diinisiasi oleh koordinator, tetapi dari sisi kerja harian itu nanti ada sekretaris jenderal yang membawahi bagian sekretariatan, dan itu bukan mitra, tetapi kita mengharapkan adalah tenaga profesional. Yang mana tidak akan mengganggu jam kerjanya di lapangan ya Pak? Iya, karena mereka justru yang khusus difungsikan sebagai menata kelola, gitu kan, mengadmin dan lain sebagainya berkaitan tentang aktivitas LSI. Sehingga ya mereka mau tidak mau juga harus LSI harus berpikir tentang mereka, tentang kesejahteraan dan lain sebagainya, karena mereka fokus ngurus organisasi. Berarti bisa dibilang ini salah satu pengabdian juga ya Pak ya, bagi para pengurus. Betul. Untuk para anggota LSI apalagi para pengurus betul-betul pengabdian ya. Di samping pengorbanan lah ya dari pengabdian ini, pengabdian kepengurusan LSI ini, apa ada privilege khusus nggak sih kira-kira, privilege khusus yang membedakan LSI dengan mitra-mitra lain? Oh nggak ada. Sama, semuanya punya hak yang sama gitu kan. Hanya mitra secara umum ketika mereka punya permasalahan, punya hal-hal yang perlu dikomunikasikan dengan pihak perusahaan, itu tidak lagi mereka kemudian begitu
dalam bahasa orang Sunda bilang itu selonong boy. Tapi mereka melalui pola gitu kan. Salah satunya adalah pola keterwakilan yang itu LSI yang 67 orang jumlahnya berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati antara mitra dengan perusahaan, yang dimana pada saat itu diundang yang 106, yang hadir di Malang hanya sekitar berapa 45 kan gitu. Kemudian diadakan di Munas itu hadir 67 gitu kan, dan mereka otomatis menjadi anggota LSI. Ketika LSI ini udah terbentuk 67 ya Pak, dan yang datang ke acara ini sekitar 31 ya Pak? 31 ya Pak. Nah, sekarang 32, barusan ada yang 21 Kang Wawan. Ya. Saya mau nanya ini sih Pak, ketika personal karakter ya. Personal karakter nih Pak. Bapak kemarin belum hadir ya Pak di sini ya? Betul. Dan di sini keadaan cukup tidak terkendali lah ya Pak. Yang bisa dibilang banyaknya isi kepala yang ditumpahkan, dan tidak ada yang aku belum lihat sosok yang bisa mengendalikan itu semua. Ya. Dan jujur saya ketika melihat Pak Ustadio datang, saya merasa bahwa ada sosok yang bisa mengendalikan itu semua dan berhasil pada saat tadi untuk memilih untuk memutuskan suatu keputusan. Hanya dilakukan dalam waktu setengah jam lah ya Pak ya. Aku yang penasaran tuh skill apa sih Pak? Skill apa atau yang harus dimiliki leader atau yang bisa menampung isi kepala orang ini Pak? Saya kira yang pertama adalah komitmen dasar kita. Apa ya Pak? Gitu kan? Kita harus dasarnya dipahami, komitmennya harus dipegang, bahwa ini adalah pimpinan kolektif, bahwa LSI bukan lagi struktural. Artinya bagaimana kemudian kewenangan, kapasitas seorang pimpinan atau seorang koordinator itu hampir dalam tanda petik itu tidak berfungsi dari sisi instruksi dan lain sebagainya, tetapi betul-betul hanya sebagai fasilitator, hanya sebagai ya kalau dibilang dalam sebuah acara itu bagikan moderator saja kan, moderator gitu ya, artinya mengatur jalannya acara. Sehingga kita dengan komitmen itu bahwa kita akan mengembalikan semua apapun keputusan, rumusan dan lain sebagainya itu bukan lahir atau bukan datang diindikasikan dari kita, tapi murni dari mereka kan gitu. Kita hanya menampung, kita hanya memfasilitasi, kita hanya memediasi, kita hanya mengatur semuanya kan. Artinya rumusan, rumusan dibuat oleh para inisiator. Kenapa? Karena itu lebih ke arah tanggung jawab moral para inisiator. Ketika LSI terbentuk, kemudian kita akan rencana musyawarah kerja pengurus, khawatir itu sporadis, khawatir tidak terkonsep, khawatir tidak terpola gitu kan. Maka para inisiator membuat rumusan, tetapi rumusan itu bukan sebuah strategi atau desain atau apa gitu, tapi murni hanya memberikan sebuah inisiasi gitu kan, bahwa ini contoh, ini pola gitu kan, yang kelak nanti akan bisa dimusyawarahkan bersama. Tetapi bisa saja contoh ini dan pola ini tidak sesuai berdasarkan kesepakatan, maka diserahkan kepada, paling tidak si peserta musyawirin sudah melihat gambaran dari pola yang dibuat oleh para inisiator. Tetapi inisiator tidak pernah memberikan satu doktrin tertentu bahwa ini yang harus dipakai, ini harus disepakati, ini yang harus diputuskan, murni dari kita, oleh kita, untuk kita. Berarti hanya menawarkan konsep awal ya Pak? Konsep awal sebagai landasan moral ya Pak? Ini udah ada konsepnya, mangga habis ini kita diskusikan bagaimana baiknya didiskusikan bersama, dikembalikan kepada para peserta. Ya kan, salah satu contoh tadi ketika masuk di session kita pembahasan tentang tupoksi kan, kita si para inisiator sudah menyiapkan, dan ini adalah panitia lah, sudah membuat satu draft gitu kan, draft rancangan bahwa tupoksi divisi 1, divisi 2, divisi 3, divisi 4 dan divisi 5 itu sekian kan gitu. Tetapi kemudian dalam prakteknya musyawarah kita serahkan kembalikan kepada para divisi.
Sehingga tadi saya hanya mengatur silakan para divisi pun berkumpul dengan divisinya masing-masing, mengurus-uruskan, menyepakati dan menambah, mengurang, bahkan mungkin menghilangkan, gitu kan. Tetapi alhamdulillah pada akhirnya para divisi dengan antusias, ada yang menambah, ada yang mengurang, ada yang merevisi dan lain sebagainya, sehingga hasil putusan, rumusan ini kan, bahwa yang hadir hari ini pun bukan membuat putusan, hanya membuat rumusan. Gitu kan, buat bahan putusan. Nanti kita akan mengundang 67 anggota LSI secara lengkap. Semua putusan berdasarkan kesepakatan musyawarah 67 anggota LSI. Rumusan. Ini nungguin dulu, Pak. Nah, berarti kuncinya adalah listening ya, Pak ya? Mendengarkan ya, Pak? Betul. Mendengarkan. Aku ketika aku nggak melihat effort yang banyak dari Pak Yu ketika Bapak di depan. Bapak cuma hanya memberikan mic. Betul. Mendengarkan aspirasi-aspirasi satu-satu dan diambil keputusan yang paling sepakat semuanya gitu ya. Hanya itu ya. Ya, kita hanya, ya tadi saya bilang mengilustrasikannya seperti dalam sebuah acara, kita moderator. Moderator itu tidak punya kapasitas menyimpulkan, gitu kan? Tidak punya kapasitas mengambil sebuah keputusan. Kita hanya mengatur saja kan. Seandainya mungkin di peserta musyawarah ada yang belum paham, paling kita mau mencoba menguraikan berdasarkan pemahaman kita, kemudian kita lemparkan ini pada mereka. Maka kemudian apakah ini mau disepakati atau mau dirombak ulang atau mau direvisi atau mau seperti apa, murni gitu kan, semuanya adalah dari para pengurus LSI, oleh pengurus LSI untuk pengurus LSI, dan nanti akan diambil putusan oleh semua anggota musyawarah LSI. Iya, tapi nggak dipungkiri juga sangat membutuhkan ketegasan dari pemimpin umum ya, koordinator umum. Dari mana nih Pak bisa membuat semua orang bisa respect lah ibaratnya gitu? Dari mana sih? Dari jam terbang kah? Tadi dasarnya kan bahwa kita belajar berpegang pada komitmen. Komitmen itu yang diajarkan oleh orang tua kita, gitu kan? Bahkan diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Apapun yang terjadi, dengan komitmen yang kita buat. Kalau dalam bahasa orang tua saya, seandainya kamu terbakar sekalipun, kalau kamu sudah membuat komitmen, maka jangan pernah bergeser dengan komitmen itu. Kecuali komitmen itu dirubah berdasarkan tadi kan, pertimbangan, norma hukum, kesepakatan, kemudian juga hal-hal yang sifatnya tidak sesuai lagi dari sisi maslahat dan lain sebagainya gitulah. Dari pada saat kemudian komitmen itu sudah dipegang, maka disitulah seorang pimpinan musyawarah ataupun pimpinan organisasi, bagaimana kemudian kita benar-benar mengapresiasi siapapun yang memberikan masukan, memberikan usulan. Kita tidak mengangkat, kita tidak memutuskan, tetapi kalau sudah keluar dari norma yang sudah disepakati, baru kita melakukan sebagai fungsi itu. Komitmennya itu ya Pak? Itu. Dari komitmen, apresiasi. Betul. Seberapa penting apresiasi untuk para ini Pak? Sangat penting, karena ketika apresiasi itu hilang dalam sebuah musyawarah, ini cukup mengganggu psikologis para musyawirin. Yang akhirnya mereka tidak pernah sedikit pun untuk melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Contoh emosional, marah, dan lain sebagainya. Tetapi karena kita tadi tidak mengapresiasi, apalagi memotong kalimatnya, bukan hal yang mustahil akan terjadi gitu kan. Sehingga di luar kendali kita, bukan hal yang mustahil akan terjadi chaos dalam sebuah musyawarah atau dalam sebuah rapat. Apalagi yang pesertanya tuh leader-leader semua lah Pak. Betul. Bisa dibilang semuanya mempunyai kapabilitas di dalam bidangnya. Tugas yang dipegang oleh pemimpin yang memimpin pemimpin, itu harus mengapresiasi gitu ya. Betul. Lebih mengapresiasi. Artinya ya kalau dalam bahasa teori ilmu jaringan, ilmu MLM itu ada yang disebut dengan edifikasi gitu kan. Saya belajar dari seorang guru MLM, ada 4 prinsip bisnis MLM. Yang pertama konsultasi. Ini menjadi penting, menjadi dasar. Tanyakanlah kepada pakarnya, pada yang terbukti dan teruji. Teruji dia sudah melakukan, terbukti jadi prestasi. Maka jadikanlah itu konsultan. Maka ketika orang mau menjalankan bisnis MLM, konsultasilah kepada orang yang sudah terbukti dan teruji. Terbukti dia meraih prestasi bertahan, kemudian juga teruji dia tidak pernah berhenti melakukan gitu kan, konsistensi, komitmen dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua edifikasi. Edifikasi itu ya kalau bahasa Islam itu dengan istilah al-madah. Al-madah menyanjung dengan tulus gitu kan, menyanjung dengan tulus.
Kita dalam bisnis jaringan kadang harus siap mendengarkan semua keluhan, usulan, persepsi para mitra kita yang latar belakang berbeda, kemudian pemikiran berbeda. Sejelek apapun, setidak sesuai apapun pemikiran mereka, kita apresiasi dulu pemikirannya, kan gitu. Itu edifikasi. Maka dalam tatanan prakteknya, edifikasi itu menggunakan strategi yes but kalau bahasa saya. Yes but itu artinya iya kan, gitu kan, apresiasi, tetapi kan seandainya itu tidak sesuai dengan norma-norma dan sebagainya. Nah kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan no cross lining. Artinya ada dua pemikiran para ahli MLM memaknai tentang no cross lining. Ada yang mengartikan no cross lining itu tidak boleh konsultasi ke cross line. Kenapa? Karena kalau ada paribasa gitu kan, peribahasa orang Sunda, saya harang-harang cibeas. Dikhawatirkan tidak tulus memberikan konsultasinya, dikhawatirkan tidak tulus memberikan arahan untuk kesuksesan si mitra, tapi khawatir ada politik interest dari pribadi si konsultan. Tetapi kalau dia konsultasi kepada upline-nya langsung, nggak mungkin. Kenapa? Karena ketika dia memberikan sebuah arahan yang tidak sesuai, berefek kepada upline-nya juga akan kehilangan peluang untuk mendapatkan prestasi dan penghasilan dan lain sebagainya. Yang kedua, ada juga yang memahami bahwa no cost line ini adalah ketika kita menjalankan sebuah MLM itu tidak boleh menjalankan MLM yang lainnya. Harus fokus, kalau bahasa Pak Kiai, fokus dengan MLM yang kita jalankan. Dan yang terakhir itu yang disebut dengan duplikasi. Jika 4 prinsip ini dijalankan di semua para pemain MLM, paling tidak sebesar apapun permasalahan, serumit apapun perjalanan, ini akan bisa mempertahankan prestasi kita. Paling tidak membuat prestasi kita kemudian kembali ke asal, lontok dan lain sebagainya. Itu yang saya pahami dari ilmu yang saya dapatkan dari guru MLM saya. Insya Allah. Dan itu berguna buat mitra dari level manapun ya Pak? Untuk dari awal sampai ke betul, gitu kan? Karena di awal mitra yang baru kita, kadang calon mitra pun kita edifikasi. Apalagi kalau sudah di mitra, apalagi kalau sudah di leader. Apalagi sekelas leader itu sangat butuh dengan edifikasi. Dan saya mempelajari tentang teori MLM. Ini sebenarnya teori-teori yang bisa dipakai dalam dunia kehidupan nyata, gitu kan. Bisa diaplikasikan bagaimana kita berhadapan dengan manusia banyak yang berbagai macam latar belakang, pengetahuan, kebiasaan, bahkan mungkin berbeda ideologi. Sementara kita adalah sebagai zone politikan, makhluk sosial, kita harus bergaul dengan mereka. Maka edifikasi bagi saya adalah menjadi modal dalam sebuah pergaulan. Nice. Poin kedua ya Pak ya? Iya. Yang poin ke-1 itu konsultasi kepada orang-orang yang sudah mengamalkan ilmunya. Terbukti dan teruji bahasa teori MLM-nya. Nah, yang ketiga ini soal cross-lining nih Pak. Itu kan dalam jaringan ya Pak? Betul. Ketika di LS ini Pak, ini kan udah pasti dari jaringan yang berbeda-beda nih. Dan idealnya tuh masing-masing jaringan menampung aspirasi dari jaringan terbawahnya untuk dibawa ke atas lah ibaratnya. Ini bukan soal jaringan ya? Betul. Bakal menampung aspirasi juga, apakah mendengarkan lah ibaratnya. Apakah ada masalah di situ juga kan? Ya, makanya inilah uniknya MLM TSI. Semua teori-teori MLM pada umumnya banyak yang hampir tidak terjadi di TSI. Dan contoh no cost lining. Kalau di MLM yang lain, no cost lining itu pasti bisa benar-benar hancur. Tapi di MLM TSI belum bisa mengatakan bahwa orang gara-gara cross line itu kemudian jadi hancur. Makanya LSI kalau melihat kepada prinsip MLM ini sudah jelas berbeda. Tetapi justru inilah uniknya, khasnya TSI gitu kan. Dan organisasi leader saja itu nggak ada yang namanya leader seperti ini. Di LSN ada. LSN itu justru organisasi yang sama di MLM yang lain, leader komite nasional, mau di Melia, di MW, Tianji dan lain sebagainya. Nah TSI ini MLM yang unik dan ini murni MLM Indonesia. Karena semua MLM rata-rata adalah bawaan dari luar negeri, Tianji gitu kan, MW dari Amerika gitu kan, CNI dan lain sebagainya. Ini TSI. Makanya banyak teori-teori MLM yang satu contoh lagi, ada teori yang disebut dengan 5 pilar MLM. 5 pilar MLM yang layak dijalankan. Satu, profile company. TSI punya profile company, bahkan tidak diragukan kan gitu. Kemudian produk eksklusif, tidak lagi diragukan. Kemudian website transparan, tidak diragukan. Tetapi yang keempat dan kelima TSI nggak punya. Apa itu? Leadership dan support system. Leadership dan support system. TSI nggak ada leadership, nggak ada leader komite, nggak ada top leader gitu kan. Kemudian support system artinya pola pembinaan, pola keilmuan, pola prospek, pola presentasi dan pola-pola yang lainnya itu nggak ada di TSI.
yang terorganisir, tersentral, satu pola gitu, satu support system. Secara teori MLM, jika 5 pilar MLM ini salah satunya hilang, itu nggak layak dijalankan. Artinya dalam artian nggak mungkin berhasil. Tetapi faktanya TSI, walaupun tidak ada 2 pilar, malah hanya berjalan 3 pilar, TSI sampai hari ini bertahan selama perjalanan hampir 13 tahun. Tetap eksis, walaupun mungkin sekarang mengalami, saya kira ini sebuah dinamika. Ya. Bahkan sudut pandang saya secara pribadi, ini bukan LSI, sudut pandang saya pribadi, hari ini turun omset, sebenarnya justru inilah asli aset perusahaan. Makanya kalau sebuah aset itu memang tidak terlalu signifikan naiknya dan tidak juga terlalu drastis turunnya. Jadi istilahnya itu step by step, perlahan tapi pasti. Tapi kalau omset itu start di sini, maka begitu cepat, tetapi begitu mudah juga lagi lontoknya. Tetapi kalau aset itu naiknya pelan-pelan. Dan ini yang terlihat sekarang. Nah, jika 2 pilar itu ada TSI atau support system lah. Ya. Support system ini apakah yang dimaksud support system ini adalah yang sedang diperjuangkan juga oleh LSI kan? Betul. Makanya di divisi 1 ada divisi pengembangan sumber daya manusia. Salah satu tupoksinya adalah bagaimana merumuskan support system. Sehingga kita punya support system, kita punya lembaga pembinaan tersendiri yaitu dengan LSI Institute, sehingga semua mitra dari mulai prospek, dari mulai pendampingan mitra, pembinaan sampai cetakan leader, pencetakan duplikasi itu benar-benar satu pola sama. Artinya ketika 2 pilar ini ada, saya yakin bisa lebih baik daripada yang sudah-sudah. 3 saja gitu kan. Nah, tetapi sekali lagi tadi balik lagi kepada individu-individu, bagaimana kemudian komitmen dengan 5 pilar ini, pemahamannya sama tentang 5 pilar ini gitu kan, sehingga LSI menjadi percontohan. Kita laksanakan prinsip MLM, tetapi kita tidak mutlak seperti MLM pada umumnya. Ada sebuah strategi atau gaya, jadi ciri khasnya. Prinsipnya tidak dilanggar, prinsip MLM-nya tetap kita harus mengakui bahwa ini adalah bisnis MLM, sehingga teori-teori itu juga harus dipakai, tetapi dalam praktek melaksanakannya tidak harus otomatis tamerta seperti teori-teori MLM pada umumnya. TSI itu mengajarkan step by step, perlahan itu pasti. Gak cuma di dalam jaringan, tapi yang sedang dibangun juga pelan ya Pak? Ya, kita hanya berharap mudah-mudahan semuanya sama, satu persepsi, satu pola pikir. Oleh karena itu saya mengajak kepada teman-teman bahwa dalam hal ini saya hanya mengajak kepada teman-teman pengurus LSI, ayo kita belajar adil, kita belajar menghukumi diri. Kenapa? Karena kalau kita menghukumi orang lain, yang khawatir kebersamaan yang sudah mulai kelihatan kembang-kembangnya akan ternodai. Adil ya Pak? Pembahasan 2 poin tadi yang missing dari MLM kebanyakan ya Pak? Dan sekarang lagi diperjuangkan itu udah jadi tujuan yang sangat besar sih Pak. Betul. Dan hari ini teman-teman nih lagi mematangkan konsep. Mereka sekarang lagi berdiskusi itu sampai 3 jam lamanya. 3 agenda besar yang lagi mereka bahas hari ini per divisi, yaitu ADART yang akan menjadi standar bersama dalam melaksanakan organisasi ini. Kemudian program kerja baik yang jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjangnya. Kemudian juga rekomendasi, baik rekomendasi kepada sesama mitra, rekomendasi kepada perusahaan ataupun rekomendasi kepada PBT. Kesepahaman yang diharapkan dari LSI terhadap mitra, juga yang diharapkan dari perusahaan, dan juga yang diharapkan LSI terhadap PBT. Karena ketiga komponen ini kalau sinergis, satu visi, satu misi, satu langkah, satu sikap, insya Allah kita harus memiliki satu dasar. Kita berupaya maksimal, apapun yang kita mampu lakukanlah, tetapi Allah yang menakdirkan. Ya, itu saja cukup perbincangan kita malam ini. Siap, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan ini awal yang baik semuanya. Amin Pak.